Di tengah malam yang sunyi, gelap dan dingin, ada seorang anak kecil berusia 10 tahun sedang berjalan sendirian bukan untuk bermain atau pulang untuk tidur, tapi untuk bertahan hidup. Namanya Caswara dan ini bukan cerita film, ini nyata. Kamu mungkin gak akan kuat kalau ada di posisinya. Ibunya sudah tiada, ayahnya terpaksa menjual rumah demi biaya pengobatan lalu bekerja sebagai pemulung yang jarang pulang. Sampai suatu malam takdir mempertemukannya dengan Kang Deddy Mulyadi, dan saat melihat anak sekecil itu sendirian di tengah gelapnya malam, hati beliau langsung tersentuh dan penuh rasa kasihan. Kang Deddy lalu mendekat, bertanya dengan lembut, "Kamu tinggal di mana?" Dan dengan polosnya Caswara menjawab bahwa ia tinggal dan tidur di sebuah saung kecil di kebun, di tengah rawa-rawa yang jauh dari kata layak, dan mendengar itu hati siapa yang tidak hancur. Kang Deddy pun ingin melihat langsung, lalu Caswara membawa beliau berjalan menembus gelap menuju saung tersebut, dan saat sampai di sana, kondisi tempat itu benar-benar membuat hati teriris, kecil, rapuh, dan penuh risiko. Disitulah seorang anak kecil tidur setiap malam sendirian. Kamu di sini tidur? Iya. Mandinya di mana? Mandi di sana tuh. Ini. Di sana tuh. Minum di mana di sini? Yang kita airnya dimasak. Mana? Tempat masaknya mana? Ini bekas makan tadi. Itu bekas apa? Pelot. Iya, buat ngilangin nyamuk. Oh, ngilangin nyamuk pakai ini. Iya. Apa lagi nggak tahu. Hilang nyamuk itu Pak. Ini sudah sangat mandiri loh, sangat terampil ini. Kamu ngilangin nyamuk pakai ini? Iya. Kang Deddy sangat sedih, sangat kasihan, bahkan tidak tega melihatnya. Ini bukan sekadar melihat kemiskinan, tapi melihat langsung perjuangan hidup seorang anak yang seharusnya masih dalam pelukan orang tuanya. Dan saat itu juga Kang Deddy dengan tegas melarang Caswara untuk kembali tidur di tempat itu. Beliau tidak ingin anak sekecil itu terus hidup dalam bahaya dan kesendirian. Udah, kamu nggak usah tidur sini, yuk ikut sama aku yuk. Ya. Nggak usah tidur sini, kamu nanti jangan tinggal sini lagi. Tanpa menunggu lama, malam itu juga hidup Caswara berubah. Kang Deddy langsung membawa anak itu pergi dari tempat tersebut untuk tidur di tempat yang layak, tempat yang aman, tempat yang manusiawi. Dan bukan hanya itu, beliau juga mengangkatnya menjadi anak asuh dan menjamin pendidikannya agar masa depan Caswara tidak lagi gelap seperti malam itu. Dari yang sebelumnya hidup di rawa-rawa kini punya harapan baru. Dari yang memulung kini punya kesempatan sekolah. Semua karena satu hal, yaitu ketulusan seorang pemimpin yang benar-benar peduli. Disinilah kita sadar pemimpin sejati bukan yang hanya berbicara di atas panggung, tapi yang turun langsung, melihat, merasakan, dan bertindak tanpa ragu, bukan janji tapi bukti, bukan kata tapi aksi. Dan kisah ini bukan cuma bikin haru, tapi juga bikin kita bangga. Beginilah pemimpin yang dibutuhkan.